karena di dalam hal ini saya beli barang bukan kucing dalam karung. Saya pertama kali beli itu lihat di lapangan sendiri, ke kelurahan, lihat suratnya semua. Bahkan saya beri tanah itu kosong, saya kasih gubuk ya, sehingga ada orang yang mengakui, terjadinya saya dilaporkan ke pengadilan sudah kedua kali nih. Perdata sekalinya itu tahun 2010 di NU. Kalau sekarang tahun 2014 saya dikalahkan dengan hukum adat. Namun hakim tidak objektif, maka itu supaya oknum-oknum hakim ini ada tindakan yang lebih jerah, yang lebih kompeten, karena nanti institusi semua rusak gara-gara oknum yang memutuskan nggak benar. Ini kenyataan. Karena saya ini sebagai rakyat minta pelindungan hukum, minta cari kebenaran. Hakim membuat keputusan sangat janggal. Peraturan 5 bulan dibikin 1 tahun dengan cara-cara hakim yang tidak layak memutuskan orang yang tidak punya data. Punya data tapi tidak konkret, yang tidak terdaftar. Misalnya kwitansi yang alamat tidak sesuai dengan KTP. 1. Kedua, petok 402 itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan. Padahal petok 402 itu atas nama orang lain. Menjadi 473 juga atas nama orang. Di sini ada buktinya semua. Tapi yang punya saya diabaikan. Anehnya, bukti kwitansi katanya pembelinya tahun 76. Tapi daftar bukti membuat tahun 2014, namun putusannya hakim menimbang juga putusannya 2014. Ini sudah melenceng. Tapi kenapa hakim itu memutuskan hukum adat? Hukum adat pun harus ada bukti-bukti yang terdaftar di kelurahan. Ini tidak ada. Sama halnya lurah yang lama sudah menyatakan bahwa petok nomor 473 ini tidak ada dan tidak terdaftar. Terus lurah yang baru juga mengeluarkan statement surat juga sebagai saksi bahwa namanya Asipa itu tidak ada dan tidak tercatat. Kenapa kok hakim itu tidak mau lihat yang jeli? Kalau ini memang ada tercatat itu boleh. Sudah tidak tercatat, alasannya hukum adat. Hukum adat itu harus ada strateginya bahwa ada dukungan di kelurahan. Ini tidak ada sama sekali. Kedua, saksi namanya De Tommy itu sangat aktif dan disuruh hakim untuk PS harus datang dia. Itu kan tidak boleh, seharusnya hakim ngasih kode gitu. Itu yang di sidangan. Jadi saya minta penegak hukum, institusi ini harus supaya jangan ada oknum-oknum seperti ini. Kalau ada oknum seperti ini tidak ditindak, nanti hukum kita ini mau jadi apa? Pun nanti ini sekarang saya lagi banding. Nah, banding ini kalau banding itu hakimnya juga mengikuti aja susah. Makanya saya minta institusi yang lebih tinggi, mungkin presiden, DPR, pengawasan KJ, pengawasan hakim agung, itu saya minta supaya ini diteliti. Orang saya ini loh mau lapor, siap saya untuk dipanggil di mana-mana. Barang saya itu kalau salah saya ambilin. Saya bukan cari menang atau kalah, cari kebenaran. Ini dibikin
menurut saya sangat diduga rekayasa. Ya. Sangat direkayasa ini. Saya tidak puas dengan putusan ini. Tidak bisa kata-kata hakim itu kalau tidak puas itu banding aja. Itu kata-kata yang tidak masuk akal. Ya. Sedangkan putusan hakim itu yang tidak objektif. Karena apa? Contohnya pejabat kepolisian yang sudah memberi lab kwitansi bahwa kwitansi itu hasil karangan bodong, itu tetap dilakukan sama dia. Itu tetap dilakukan sama dia. Padahal hakim polisi itu kan sebagai aparat yang penegak hukum. Terus kelurahan yang pejabat pemerintah untuk mengeluarkan surat yang harus dipercaya, ya, tidak dihiraukan. Jadi kalau bisa menurut saya udah nggak usah pejabat lainnya, serahkan hakim aja yang oknumnya berani, bodoh palu aja. Itu harus ditindak dan saya minta ini diperiksa. Ini kalau di pengadilan tinggi saya dikalahkan lagi. Ini coba harus Mahkamah Agung, Presiden harus diteliti, harus dibuka ini masalah ini. Ini saya cari kebenaran aja. Kalau sudah diterangkan sini petok-petok yang nggak ada jontrongnya di buku ini punyanya orang. Lah mau apalagi yang diputuskan menang itu? Ini suatu nggak masuk akal. Itu. Saya ini sebagai rakyat kecil dan berani untuk maju. Kenapa kok tidak mau ditanggapin? Ini loh saya minta untuk ditanggapi. Surat keterangan riwayat sudah dijelaskan di sini, tidak ada, tidak tercatat. Loh kalau tidak ada, tidak tercatat itu masa bisa dianukan lagi, Pak? Ini satu keanehan, Pak. Jadi saya mohon supaya pejabat-pejabat yang tertinggi supaya melihat ini atau apa, supaya memperhatikan persoalan ini, oknum-oknum pejabat supaya tidak merusak institusi. Bahaya, ini sangat bahaya bagi saya, bagi rakyat semuanya. Ini kalau cepat tidak ditindak ini sangat bahaya. Putusan ini melencang-lencong ini. Ini putusan pengadilan juga. Tahun 2014, padahal kwitansi tahun 76. Tidak masuk akal. Bukti-bukti juga bukti tahun 76. Wah. Daftar bukti tahun 2014, padahal kwitansinya tahun 76. Sudah tidak cocok KB ini. Itu. Jadi kalau ini tidak ada aparat yang tertinggi bertindak, cuma hanya untuk dilimpahkan aja bandingo, kalau kalah ya bandingo. Ya, waduh, tidak masuk akal. Ini kalau tidak ada apa-apa, oknum-oknum hakim tidak mungkin. Kalau bodoh ya jangan dianggap jadi pejabat, kan gitu. Tidak mungkin kalau tidak ada apa-apa ini. Tidak sebodohnya itu. Ini kalau memutuskan sesuatu hukum adat, punya saya itu 7.000 lebih, itu orang 2.000, cuma 2.000 lebih. Sisanya itu ikut siapa kalau tidak laku itu? Berarti hakim ini mengadu domba. Menurut saya, oknum hakim ini mengadu domba. Saya minta penegak hukum supaya ini harus ditinjau kebenaran. Saya ini mencari keadilan aja. Kalau tidak begitu, Indonesia tidak akan maju gara-gara oknum-oknum pejabat untuk menjatuhkan institusi. Itu. Saya siap dipanggil, saya siap laporan, tapi laporan sama siapa yang cari kebenaran ini kok susah. Ini coba nanti pengadilan tinggi, kalau sampai mengikuti jejaknya PN, semua itu harus diperiksa. Saya berani bertanggung jawab. Kalau ini ada permainan, tidak mungkin kalau tidak ada permainan.
Semuanya ditolak, tidak ada. Buktinya kwitansi. Kepolisian sudah mengelabkan bahwa hasil kwitansi itu karangan. Tidak ada. Beli sama siapa dia? Lurah, pejabat lurah mengatakan tidak ada. Tercatat orang si A itu. Lu kok bisa? Cari hukum adat. Ini saya minta ditegakkan hukum supaya mencari keadilan itu rakyat-rakyat itu diperhatikan. Ini sangat istimewa kalau tidak diperhatikan. Mungkin sementara saya karena bukti-bukti saya lengkap, saya juga tidak khawatir, ya toh. Hakim sudah melanggar kode etik sidang. PS sudah melanggar kode etik, tidak ada lurah tetap dilaksanakan. Putusan hukum adat petok nomor 473 jadi 402 itu namanya orang lain, bukan atas namanya si Asipa. Alamat juga, alamat nyamplungan tanahnya beli di Murgolio tidak sesuai KTP. Ya, BBN sudah menolak karena tidak, data-datanya semua tidak akurat semua. Sudah, keterangan itu sudah cukup menurut saya. Kenapa lurah sendiri yang memalsu? Ya toh, semua tanda tangan tidak ada camat diikut sertakan. Terus bukti-bukti ditandatangani 2 kali. Dua bukti. Satunya ada camat, satunya ada lurah, satunya ada lurah aja. Jadi tidak masuk akal gitu loh. Jadi supaya tahu gitu loh. Tahun 76 Abdul Rahmat sudah meninggal. Tapi pengakuannya tahun 1088 menjual di keluarganya. Ini ada mediasinya saya juga. Pengakuannya ahli waris itu loh. Jadi semua itu bohong. Dan termasuk hakimnya itu kalau dimediasi dia sendiri ngomong 5 bulan, tapi dibikin 1 tahun. Saya punya bukti rekaman. Jadi semua bukti-bukti saya lengkap. KTP-nya Asipa juga ada. Alamat nyamplungan tidak sesuai kwitansi. Apalagi sekarang mau dibikin diolah-olah itu. Jadi negara kita kalau kena orang yang semacam begini ini cilaka. Jadi oknum-oknum ini harus diberantas. Saya sekali lagi minta pejabat-pejabat yang teratas tertinggi memantau persoalan ini, termasuk Presiden, DPR, ya pengawasan semua. Boleh dibuka, ini saya minta dibuka. Jangan diserahkan satu oknum karena dia itu seorang hakim memutuskan malu tok salah yo bandingo. Jangan begitu caranya. Itu menyesatkan orang itu. Ini kenyataan. Kenyataan banget. Mana ada orang PS saksi suruh ikut, kamu harus ikut loh ya. Kok nggak lurahnya yang berkepentingan? Nggak ada langsung itu. Itu yang bikin patokan. Dan hakim ini menurut saya diduga sangat berat sebelah. Saya minta dimohon diperiksa, saya dipanggil pun mau kok. Gitu. Istilah kasar itu kurang ajar. Gitu. Ya, terima kasih.